wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufita Dwi Berlia dengan NIM 201600052 dan rekan saya Elinda Rahmawati dengan NIM 201600118. Kami dari Universitas PGRI Adibuwana Surabaya ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pelayanan Jasa Perbankan Clearing. Sistem clearing dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga, sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara otomasi. Yang keempat, sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut clearing elektronik. Peserta clearing dibagi menjadi 2. Yang pertama, peserta langsung. A. Kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung adalah: yang pertama, kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan dari Kantor Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang ketiga, kantor cabang pembantu yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. B. Kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia. C. Lokasi kantor bank memungkinkan untuk mengikuti clearing secara tertib sesuai jadwal clearing lokal yang ditetapkan. Yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi bank ke penyelenggara maksimal 45 menit. Peserta clearing yang kedua yaitu peserta tidak langsung. A. Kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung adalah kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang ketiga, kantor cabang pembantu yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. B. Kantor bank sebagaimana dimaksud dalam huruf A menginduk kepada kantor lain yang merupakan bank yang sama yang telah menjadi peserta langsung di wilayah clearing yang sama. Warkat dan dokumen clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang diperhitungkan dalam clearing otomatis adalah: A. Biliet giro, B. Cek, C. Hasil bank untuk transfer atau WBUT, D. Surat bukti penerimaan transfer atau SBBT, E. Nota debit, F. Nota kredit. Dokumen clearing adalah dokumen yang fungsinya sebagai alat bantu dalam perhitungan proses clearing di tempat penyelenggara. Formulir clearing adalah untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual, meliputi yang pertama, neraca clearing penyerahan atau pengembangan gabungan. Yang kedua, neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Dan yang ketiga, biliet saldo clearing. Mekanisme clearing warkat luar wilayah dapat diilustrasikan sebagai berikut. Keterangan yang pertama, X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A, Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau biliet giro Bank B Surabaya. Yang kedua, Y kemudian menyetorkan cek atau biliet giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Yang ketiga, Bank A yang ada di Jakarta tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dapat langsung mengclearingkan cek atau biliet giro bank tersebut melalui clearing lokal di Jakarta. Yang keempat, kantor Bank B yang ada di Jakarta kemudian melakukan validasi cek atau biliet giro tersebut
Yang kelima, jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B melalui penyelenggara clearing di Jakarta akan menginformasikan efektivitas dana atas cek atau bilet giro tersebut. Yang keenam, Bank A kemudian menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek atau bilet giro Bank B dari penyelenggara clearing Jakarta. Yang ketujuh, atas informasi Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Dengan memperhatikan mekanisme di atas, terlihat bahwa cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh Bank B di Surabaya tidak perlu dikirim atau diinkasokan ke Surabaya, sebab Bank B merupakan peserta clearing warkat luar wilayah dan mempunyai kantor di wilayah clearing Jakarta. Dengan dikeliringkan di Jakarta, maka cek atau bilet giro tersebut akan diproses sesuai dengan jadwal clearing Jakarta, sehingga Bank A yang mengkeliringkan dapat memperoleh kepastian efektivitas dana yang lebih cepat dan penagihan cek atau bilet giro tersebut, yaitu pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya sejak warkat dikeliringkan. Contoh transaksi clearing dan pencatatannya. Yang pertama, tanggal 1 Mei 2017, A nasabah giro Bank ABC Semarang membeli barang kepada B nasabah Bank BAB senilai 10 juta rupiah. Saudara A membayarnya dengan cek Bank ABC Semarang. Yang kedua, A menyerahkan cek nomor 112 kepada Bank ABC Semarang untuk rekening giro B nasabah Bank BAB Semarang sebesar 20 juta sebagai pelunasan hutang. Pencatatan di Bank ABC Semarang adalah clearing 2 sebagai keterangan pada tanggal 1 Mei 2017 debit giro A senilai 30 juta pada kredit giro Bank Indonesia senilai 30 juta. Pada clearing pertama, Bank ABC menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh A berupa cek dari peserta clearing atau Bank BAB Semarang. Warkat ini merupakan warkat debit masuk karena Bank ABC harus mendebit rekening nasabah saudara A. Rekening lawannya adalah mengkredit rekening giro Bank Indonesia. Di samping itu, Bank ABC Semarang juga menerima amanat dari A untuk membebani rekening gironya melalui bilet giro sebesar 20 juta. Warkat ini merupakan warkat kredit keluar karena Bank ABC diperintahkan oleh A untuk mengkredit rekening giro Bank Indonesia. Dua warkat ini sudah memberikan kepastian dana baik memenuhi atau ditolak. Memenuhi bila saldo rekening yang dimiliki penarik cek atau saudara A mencukupi, sedangkan kalau tidak mencukupi langsung ditolak. Dengan demikian, pencatatannya secara langsung pada rekening real. Pencatatan di Bank BAB Semarang, clearing 1 sebagai keterangan pada tanggal 1 Mei 2017, debit RAR clearing senilai 10 juta. Clearing 2 sebagai keterangan pada tanggal 1 Mei 2017 debit giro Bank Indonesia senilai 20 juta pada kredit giro B senilai 20 juta. Bank BAB Semarang telah menerima setoran dari B berupa cek Bank ABC Semarang sebesar 10 juta. Cek ini merupakan warkat tagihan bagi Bank BAB terhadap Bank ABC sehingga perlu dikeliringkan melalui Bank Indonesia Semarang. Oleh karena itu, pada saat clearing pertama atau penyerahan, Bank BAB harus mencatat penagihan clearing ini dalam rekening administratif sampai dengan clearing kedua berakhir. Sedangkan untuk warkat kredit masuk berupa cek giro dari Bank ABC sebesar 20 juta, sifatnya sudah pasti. Oleh karena itu dapat langsung dibukukan dalam rekening real. Bagaimana pada clearing kedua atau clearing retur? Bila pada clearing kedua terjadi penolakan warkat, maka seluruh rekening untuk warkat yang ditolak harus dinihilkan dengan cara membalik jurnal yang telah dilakukan. Pada contoh ini misalnya, warkat debit keluar senilai 10 juta ditolak, maka Bank BAB dapat langsung mengkredit rekening RAR warkat clearing 10 juta sehingga rekening administratif ini menjadi nihil. Clearing pertama sebagai keterangan pada tanggal 1 Mei 2017, kredit RAR clearing senilai 10 juta. Bila clearing kedua tagihan dinyatakan efektif atau tidak ditolak,
Maka pencatatan di samping meninggalkan rekening administratif clearing juga mencatat hasil tagihan clearing tersebut pada rekening real. Clearing 2 sebagai keterangan pada tanggal 1 Mei 2017, kredit RAR clearing senilai 10 juta, debit Giro Bank Indonesia senilai 10 juta pada kredit Giro B senilai 10 juta. Transaksi clearing warkat luar wilayah dan pencatatannya. Contoh, pada tanggal 12 Juni 2017, Saudara X telah membeli barang kepada Saudara Y senilai 100 juta rupiah. Saudara X adalah nasabah Bank B Surabaya, sehingga melakukan pembayaran dengan menarik cek bank tersebut sebesar 100 juta rupiah dan diserahkan kepada Saudara Y, nasabah Bank A Jakarta. Tanggal 14 Juni 2017, Saudara Y melakukan penyetoran untuk rekening gironya dengan cek tersebut yang telah diterima dari Saudara X. Informasi dari lembaga clearing bahwa cek tersebut dinyatakan efektif atau dana terpenuhi. Bagaimana pencatatan di masing-masing bank yang terlibat transaksi clearing ini? Pencatatan jurnal di Bank A Jakarta. Clearing yang pertama pada tanggal 14 bulan Juni 2017, debit RAR clearing senilai 100 juta. Yang clearing 2 pada tanggal 14 Juni 2017, kredit RAR clearing senilai 100 juta. Debit Giro Bank Indonesia senilai 100 juta pada kredit Giro Y senilai 100 juta. Pencatatan jurnal di Bank B Jakarta. Clearing 2 sebagai keterangan pada tanggal 14 Juni 2017, debit RAK Cabang Surabaya senilai 100 juta rupiah pada kredit Giro Bank Indonesia senilai 100 juta rupiah. Pencatatan jurnal di Bank B Surabaya. Transaksi antar cabang sebagai keterangan pada tanggal 14 bulan Juni 2017, debit Giro X senilai 100 juta pada kredit RAK Cabang Jakarta senilai 100 juta. Contoh tersebut memberikan pemahaman bahwa transaksi clearing warkat luar wilayah dalam penyelesaiannya akan melibatkan transaksi antar cabang bank sendiri. Pada clearing pertama antar bank, Bank A dengan Bank B Jakarta memang hanya melibatkan bank tersebut dengan Bank Indonesia Jakarta. Namun ketika clearing kedua dilakukan dan dinyatakan efektif, maka Bank B Jakarta akan mencatat rekening antar kantor cabang Surabaya sebagai konsekuensi Bank B Jakarta telah membayar kepada Bank A Jakarta. Dengan demikian, Bank B Jakarta mempunyai rekening tagihan antar cabang kepada Bank B Cabang Surabaya. Sedangkan untuk rekening administratif rupiah, clearing tetap dicatat sebagai ayat tunggal. Sekian dari kelompok kami berdua, mohon maaf jika ada salah kata dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.